Di dunia pendidikan kita di Indonesia, ada sebuah, ya bisa dibilang jurang yang cukup dalam antara janji dan kenyataan. Nah hari ini, kita bakal lihat gimana sebuah permainan papan yang kelihatannya sederhana justru mencoba jadi jembatan di atas jurang itu. Oke, pertanyaan yang menarik kan, gimana kalau sebuah permainan papan bisa ngajarin sesuatu yang bahkan kebijakan pemerintah aja susah buat nembusnya? Nah, ini nih inti dari obrolan kita hari ini. Apakah sebuah game sederhana beneran bisa ngatasin masalah sistemik yang udah puluhan tahun ada? Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu idealnya gimana. Janji soal pendidikan inklusif, baik di level dunia maupun di negara kita sendiri, itu sebenarnya kuat dan jelas banget. Dan janji ini tuh tertanam kuat banget di fondasi negara kita. Lihat aja, di UUD 1945 jelas-jelas tertulis kalau pendidikan itu hak buat setiap warga negara. Tanpa terkecuali loh, ini jadi titik awal yang krusial banget buat kita pahami. Dan komitmen ini tuh bukan barang baru loh. Kalau kita lihat lini masanya, sejak tahun 80-an, wow, itu udah lama banget. Serangkaian undang-undang dan peraturan udah disahkan buat mendukung pendidikan inklusif di Indonesia. Jadi ini bukan kebijakan yang muncul kemarin sore, tapi sebuah perjalanan panjang. Tapi, nah disinilah kita ketemu sama kenyataan yang jujur aja agak pahit. Ada gap yang gede banget antara apa yang tertulis di atas kertas sama situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Coba lihat angka ini. Menurut Bank Dunia, sekitar 30%. Ini luar biasa. Hampir sepertiga anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia itu nggak sekolah. Bayangin, 30%. Itu artinya ada ratusan ribu anak yang ketinggalan. Dan buat mereka yang akhirnya bisa masuk sekolah pun, perjuangannya belum selesai. Coba dibandingkan ini, 95% anak tanpa disabilitas bisa menyelesaikan SD. Tapi, untuk anak dengan disabilitas, angkanya cuma separohnya, 54%. Jauh banget kan? Kesenjangan ini nunjukin ada sesuatu yang salah. Ada tembok besar di dalam sistem kita. Terus, kenapa bisa begini? Apa sih akar masalahnya? Nah, sumber-sumber yang kita rangkum ini nunjukin beberapa hal. Mulai dari guru yang rasa belum siap atau kurang pede, fasilitas sekolah yang kurang mendukung, sampai kebingungan soal siapa sih yang tanggung jawab, pemerintah pusat atau daerah. Belum lagi soal dana dan anggaran. Dan yang paling sering ada salah paham kalau pendidikan inklusif itu ya cuma buat di sekolah luar biasa atau SLB, bukan di sekolah umum. Oke, di tengah masalah yang segede ini, muncullah sebuah solusi yang unik, kreatif, dan datangnya dari bawah. Sebuah inovasi yang coba ngubah cara berpikir, bukan cuma sekedar nambahin kebijakan baru. Dan inilah dia, permainan papan cinta. Coba lihat deh warnanya, desainnya. Kontras banget kan sama data statistik yang bikin pusing tadi? Ini bukan laporan birokrasi, tapi sebuah permainan yang dirancang buat interaksi langsung antar anak. Nama cinta ini juga bukan sembarangan ya. Ini tuh singkatan yang dalam banget artinya. Celebrating Inclusion, Nurturing Tolerance with Affection. Atau kalau kita artikan, merayakan inklusi dan memupuk toleransi dengan kasih sayang. Tiap kata punya makna yang jadi inti dari permainan ini. Kenapa bentuknya papan permainan, bukan aplikasi di HP? Nah, ini ternyata pilihan yang disengaja banget. Para pembuatnya sadar, permainan fisik itu bisa mendorong anak-anak buat interaksi tatap muka langsung. Ini melatih skill komunikasi mereka, mengurangi waktu di depan layar, dan bahkan ada sedikit gerakan fisiknya. Sesuatu yang seringkali hilang kalau kita main game digital kan? Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah permainan papan bisa ngajarin empati? Nah, sekarang kita bongkar cara mainnya. Inti dari permainan ini ada di dua jenis kartu ini. Ada kartu apresiasi yang simbolnya hati dan kartu hukuman yang simbolnya tanda seru. Gampang banget kan? Ini tuh sistem reinforcement positif dan belajar soal konsekuensi. Sederhana, tapi kena banget. Nih, kita lihat contohnya ya. Di kartu apresiasi ini tertulis, kamu dengan sabar memberi semangat kepada teman disleksia saat ia membaca dengan suara keras. Maju 2 langkah. Keren kan? Jadi bukan cuma dapat hadiah maju, tapi juga dijelasin secara spesifik perbuatan baik apa yang dihargai. Ini bikin konsep empati jadi jelas dan gak ngambang. Nah sebaliknya, kartu hukuman ini ngasih konsekuensi langsung buat tindakan yang kurang baik. Contohnya, kamu menertawakan teman yang kesulitan membaca. Mundur 2 langkah dan lakukan 5 kali jumping jack. Nah ini cerdas banget. Hukumannya bukan cuma mundur, tapi juga ada aktivitas fisiknya. Jadi energi negatifnya kayak dialihkan jadi sesuatu yang aktif dan bikin mikir.
Cara mainnya sendiri super simple, mirip banget sama main ular tangga yang kita semua tahu. Tinggal lempar dadu, gerakin pion, terus kalau mendarat di simbol hati atau tanda seru, ya ambil kartu dan ikutin petunjuknya. Tujuannya emang sampai ke kotak 100. Tapi, pemenang sesungguhnya adalah yang bisa nunjukin sikap paling inklusif selama permainan. Oke, sekarang coba kita tarik mundur sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana inovasi kecil ini bisa nyambung sama masalah sistemik yang kita bahas di awal tadi? Jadi, ini bukan sekedar main-main. Harapannya, game ini bisa bawa perubahan nyata di kelas. Dengan bikin anak-anak lebih berempati, otomatis perundungan dan pengucilan bisa berkurang. Ini kan yang pada akhirnya ngebangun budaya sekolah yang lebih ramah, lebih inklusif. Suasana kayak gini yang bisa bikin guru-guru juga jadi lebih percaya diri buat ngajar di kelas yang beragam. Dan inilah ide besarnya. Kalau kebijakan dari atas ke bawah kadang macet, inovasi dari bawah ke atas kayak cinta ini bisa jadi pemicunya. Permainan ini emang nggak langsung ngubah anggaran atau kurikulum, tapi dia ngubah sesuatu yang lebih fundamental, budaya di dalam kelas. Ketika anak-anak sadar kalau inklusi itu tanggung jawab kita semua, bukan cuma urusan SLB, ini bisa pelan-pelan ngubah cara pandang mereka. Nah, budaya inklusif yang tumbuh dari bawah inilah yang akhirnya bisa mendorong perubahan kebijakan yang lebih besar di tingkat atas. Pada akhirnya, obrolan kita ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Jangan-jangan, untuk menyelesaikan masalah sebesar kesenjangan pendidikan, kita nggak cuma butuh kebijakan yang lebih canggih, tapi juga lebih banyak lagi inovasi-inovasi kreatif dan kecil seperti ini, yang menumbuhkan empati langsung dari akarnya, dari anak-anak itu sendiri.